Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Menangis Ketakutan. Di sepanjang jalan Ayah hanya melamun sampai perlahan Ayah mulai curiga saat Marvel membawanya ke arah jalan sepi bahkan menjauhi kota. Kakak mau bawa Ayah kemana? Tanya Ayah mulai was. Was kenapa dia tidak berpikir panjang dulu sebelum ikut dengan Marvel. Kak, Ayah berteriak keras saat Marvel malah membelokkan motornya ke semak. Semak di balik pohon rindang di pinggir jalan. Diam sayang itu mereka, ucap Marvel menunjukkan serombongan mobil yang lewat dengan kecepatan begitu kencang. Iya itu Daddy, ucap Ayah dengan suara kecil melihat Zain sekilas yang berada di dalam mobil yang kacanya terbuka separuh. Ayo kita ikuti, ucap Marvel segera mengubah tampilan dirinya menjadi sedikit culun bahkan merobek beberapa stiker motornya hingga terlihat biasa saja. Sayang sepatunya diganti ya, ucap Marvel mengeluarkan sepasang sepatu putih dari jok motornya. Ayah pakai sepatu ini aja kak, kata Ayah dengan suara kecil perlahan rasa kecewa karena dibohongi membuat dia terdiam dengan sendirinya menyaksikan kenyataan. Tidak sayang kita harus menyamar agar mereka tidak mengenali kita, ucap Marvel merapikan hoodie di kepala Ayah. Itu beneran Dedi kak, tanya Ayah masih tak percaya mengapa Zain tega sekali membohonginya. Seperti yang kamu lihat, ucap Marvel apa adanya. Zain serta rombongannya memasuki rumah kosong di mana Nicholas musuh bebuyutan Zain sudah disekap oleh anak buahnya. Setelah misi besar mereka berhasil dan Nicholas masuk ke dalam jebakan mereka. Akhirnya aku mendapatkanmu, senyum penuh kepuasan Zain menatap pria jahat yang sering berbuat kerusakan bahkan selalu merampas hak orang lain itu. Lepaskan aku, teriak pria yang seluruh tubuhnya sudah diikat dengan tali itu. Apa lepaskan? Apa kau lupa atas apa yang telah kau lakukan Bajiangan tidak punya hati nurani? Teriak Zain dengan emosi menendang Nicholas yang duduk di atas kursi depan tubuh terikat itu sampai jatuh tersungkur. Aku sudah memberimu kesempatan untuk berubah dan mengakhiri ambisi jahat dalam dirimu yang tidak pernah peduli pada perasaan serta rasa sakit orang lain. Tapi kau sama sekali tidak berubah bahkan semakin menjadi. Jadi menyiksa banyak orang sehingga sekarang lebih baik kau yang mati agar penderitaan mereka semua usai. Ucap Zain berjongkok di depan Nicholas yang sudah tersungkur itu. Atau sebelum kematianmu kau ingin membuat video singkat permintaan maaf pada orang yang pernah kau sakiti? Tanya Zain berbaik hati. Seorang Nicholas tak akan pernah meminta maaf, apalagi menundukkan kepalanya, ucap Nicholas dengan angkuhnya.
Pistol yang dipegang Zain membidik tepat telapak tangan Nicholas sampai pria itu berteriak histeris kesakitan. Benar manusia angkuh, ucap Zain menatap miris Nicholas yang sama sekali tidak bisa berubah karena keangkuhan dalam hatinya. Untuk itulah Zain memilih melenyapkannya karena dia tidak akan pernah berubah. Sementara itu ayah bersama Marvel juga diam menyelinap masuk ke rumah kosong itu. Saat para bodyguard Zain sibuk mengurus persenjataan dan beberapa juga berkumpul menyaksikan hal yang sedang Zain lakukan bersama teman-temannya. Siapa kalian? Ucap bodyguard itu langsung menyekap Marvel begitu mereka berdua ketahuan karena bodyguard Zain datang dari arah yang sama sekali tak mereka duga. Marvel memang langsung disekap, namun tidak dengan ayah. Tak ada satupun dari puluhan bodyguard itu berani menyentuh ayah. Setelah tahu mereka barusan kecolongan hingga ayah dan Marvel bisa masuk. Memang Zain membuat aturan bahwa setiap bodyguard dan siapapun stafnya tidak ada yang boleh melakukan kekerasan pada ayah. Apapun yang ayah lakukan, mereka cukup memantau. Asal tidak berbahaya untuk ayah, itu pun mereka hanya bisa melaporkan saja pada Xian. Namun kali ini ponsel Zain ketinggalan saking sibuknya dia hari ini. Zain sama sekali tak ingat dengan ponselnya. Sehingga tidak tahu kalau bodyguard rahasia telah menelpon puluhan kali untuk mengabarkan bahwa ayah sedang memantau bahkan mengikuti Zain. Ayah yang tidak disentuh sama sekali oleh bodyguard itu langsung lari ke arah sekumpulan orang di rumah kosong itu. Rasa penasaran membuatnya tak lagi memikirkan resiko. Yang penting dia tidak dilarang oleh bodyguard itu. Mata dan tubuh ayah langsung membeku, bahkan ayah tak sanggup melanjutkan langkahnya. Melihat Zain yang dikelilingi oleh banyak orang tengah menyayat tangan seorang pria yang sudah berteriak histeris menggunakan belati. Tembakan terakhir yang Zain lakukan lepaskan membuat pria itu meregang nyawa seketika. Tak ada lagi yang ingin ayah lakukan selain berlari. Dia benar takut kalau Zain sampai tahu ayah mengikutinya. Ayah yang memutar langkah itu berjalan tak tahu arah saking tremor dan ketakutan melihat apa yang baru saja dilihatnya. Kaki ayah tak sengaja menyenggol meja kecil di sudut ruangan hingga vas keramik di atas meja itu jatuh membuat semua orang langsung menatapnya. Ayah, Zain melempar pistolnya ke sembarang arah lalu dengan cepat berlari mengejar ayah yang sudah lari ketakutan itu. Hicks. Ampun Dedi, kata ayah semakin ketakutan sampai tubuhnya bergetar begitu Zain memegang tangannya agar tak lagi berlari. Dengerin Dedi dulu, ucap Zain yang tahu kalau ayah sangat ketakutan setelah menyaksikan hal tadi.
Enggak lepasin. Hicks, Daddy, ayah benar memohon pada Zain agar melepaskan tangannya. Zain langsung melepaskan tangan ayah saat sadar kalau tangan dan tubuhnya terkena cukup banyak bercak darah. Mungkin itu yang membuat ayah semakin ketakutan. Begitu Zain melepas tangannya, ayah langsung lari membuat Zain langsung berteriak agar bodyguardnya dengan cepat menangkap ayah yang mencoba kabur itu. Zain bisa membaca pikiran bocil itu. Namun belum beberapa langkah ayah berlari, pandangannya mulai kabur dan tubuhnya goyah. Ayah, sayang, Zain dengan cepat menangkap tubuh lemah ayah yang perlahan hilang kesadaran. Zain, sepertinya ayah terlalu ketakutan dan stres setelah melihat kejadian tadi, makanya dia pingsan, tapi ini tidak berbahaya kok. Ucap Daniel menatap ayah dalam gendongan Zain. Bawalah dia pulang, biar kami yang mengurus semua ini, ucap Ricardo yang diangguki Zain. Di perjalanan, Zain memeluk ayah erat, menatap ke depan dengan tatapan kosong, menyesali kelalaiannya. Hingga akhirnya ayah malah tahu semuanya, dan yang lebih mengecewakan, ayah tahu bukan dari dirinya sendiri. Zain tidak menyalahkan siapapun di sini karena memang dia yang lalai hingga meninggalkan ponselnya. Yang sudah pasti bodyguard rahasia memberi kabar tentang ayah yang mengikutinya. Dan Zain juga yang membuat peraturan kalau bodyguard tidak boleh menyentuh ayah. Hingga akhirnya mereka terpaksa membiarkan ayah menyaksikan kejadian tadi. Hicks, ayah mengigau dalam tidurnya, bahkan menangis ketakutan. Zain sedikit mengayun ayah agar kembali tenang dalam tidurnya, dan Zain juga bisa merasakan betapa ketakutannya ayah melihat dia sekarang. Zain menarik nafas kasar, tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sesampai di apartemen, Zain menidurkan ayah di atas ranjang lalu segera menyimpan ponsel ayah di tempat aman. Sebagai antisipasi dari respon ayah nanti setelah sadar yang mungkin akan mengadu pada orang tuanya. Zain bergegas mandi, bahkan membuang pakaian yang dipakainya agar ayah tak lagi melihat baju yang terkena bercak darah itu. Kita istirahat ya sayang, ucap Zain memeluk bahkan mengecup kening ayah berulang kali sebelum tidur. Karena sadar kalau setelah ini ayah tak akan mau disentuh olehnya. Zain pun bingung harus menjelaskan bagaimana kepada ayah. Sekarang situasinya sangat rumit sehingga Zain memilih melihat dulu seperti apa reaksi ayah. Walaupun begitu jauh dari hati Zain, dia tidaklah bisa membayangkan jika setelah ayah tahu semuanya seperti sekarang. Justru itu yang akan membuat hubungan mereka merenggang, apalagi kalau sampai ayah minta cerai padanya.
Tidak, tidak. Apapun yang terjadi kamu adalah milik Dedi selamanya, ayah. Ucap Zain mengecup berkali-kali kening ayah, lalu Zain mencium ayah dengan penuh kelembutan, menyalurkan cintanya lewat perlakuan lembut. Enggak, ayah takut Dedi. Pergi, teriak ayah yang langsung ketakutan begitu terbangun melihat wajah Zain. Ayah, dengarkan Dedi dulu. Zain langsung memeluk ayah yang sudah duduk menangis ketakutan itu. Enggak, Dedi jahat, teriak ayah dengan suara parau terus berusaha keluar dari pelukan Zain. Ayah, Dedi punya alasan membunuhnya. Dengarkan Dedi, ucap Zain yang sama sekali tak mau melepaskan pelukannya. Bahkan membawa ayah begitu dekat dengannya agar bisa bicara dengan nada rendah. Dia itu bajingan ayah, orang jahat yang suka merampas hak masyarakat kelas bawah menggunakan kekuasaan. Bahkan sering menganiaya orang lain hingga dia pantas mati karena perbuatannya. Banyak orang lain yang tersiksa. Ucap Zain menjelaskan alasan kenapa dia membunuh Nicholas. Seenggaknya, Hicks, dia tidak membunuh orang lain seperti Dedi. Ucap ayah menatap Zain dengan tatapan dalam hingga serasa menembus relung hati Zain. Dedi, Hicks, lebih jahat dari dia. Ayah nggak mau lihat Dedi lagi. Hicks, ayah, mau pulang. Tangis ayah mendorong Zain saat pria itu perlahan melunak mendengar ucapan ayah. Zain mengejar ayah yang berlari kencang sekali menuju pintu keluar. Ayah, kamu mau kemana? Zain memegang pundak ayah yang sudah menangis terisak terus berusaha membuka pintu apartemen yang pinnya sudah diganti Zain. Enggak, jangan sentuh. Ayah, teriak ayah, ketakutan masih terbayang jelas dalam ingatannya. Zain yang tengah mengiris tangan pria tadi dengan belati yang sudah berlumuran darah. Iya, Dedi nggak pegang. Sayang, mau kemana? Tanya Zain dengan lembut tak lagi menyentuh ayah. Tapi bertanya baik pada istri kecilnya yang sepertinya begitu trauma setelah melihat Zain memegang belati. Buka pintunya. Ayah mau pergi. Ayah nggak mau tinggal sama Dedi lagi. Ucap ayah yang benar merasa begitu terancam dan takut tinggal bersama seorang pembunuh seperti Zain. Sayang, Dedi nggak akan begitu sama kamu, jangan takut ya. Ucap Zain mencoba meyakinkan ayah yang sepertinya sudah terlanjur takut dengan segala pikiran berlebihannya. Dedi sayang sama ayah, jadi nggak bakalan seperti yang ayah pikirkan. Ucap Zain kembali mendekati ayah yang sudah menunduk berdiri bersandar pada pintu. Enggak, Hicks, Dedi orang jahat, kata ayah begitu ketakutan saat Zain kembali akan menyentuhnya.
Bahkan ayah sudah memegang kepalanya sampai tubuhnya bergetar saking takutnya disentuh oleh Zain. Bersambung.